Hello, students. Hi, we meet again in meeting 10, and we are going to talk about ordering supplies and confirming an order. So, how you deal with this? Bagaimana kamu sebagai pihak yang mengorder dan pihak yang mengconfirm order. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas untuk meeting HAM 10 ini. And please, while I am explaining this lesson, you check your book because what I am explaining is in your book. Okay? So let's just check it out. Okay. Now you can see in your screen that we are going to talk about ordering supplies first. Mengorder supplies. Gimana sih caranya? Ingat, setiap company, setiap bisnis itu mereka pasti membutuhkan supplies. Mereka akan mengorder. Nah, banyak sekali barang yang diorder. Tergantung perusahaan kamu itu bergerak di bidang apa. Untuk hal-hal yang umum juga banyak seperti computers ya, pens, pensil atau alat tulis kantor itu mereka akan supply pasti. Nah, penting sekali untuk kamu menghubungi vendor dan mendiskusikan price dengan ketersediaan barang ini ada atau enggak. Nah, kemudian baru kamu kirim surat dengan formal purchase order. Jadi di bagian ordering supplies ini kamu akan menggunakan format purchase order. Apa sih purchase order itu? Kita akan bahas di sini. Coba lihat di bagian bawah ini ya. Nah, di sini ada isian. Nah, ini namanya purchase order. Nah, ini numbernya. Jadi, the number of this purchase order is 113512. Ini adalah produknya yang akan kamu purchase. Di sini ada beberapa produk ya, computer assembly, kamu akan order. Di sini ada surat juga ya, yang memang di sini informasinya apa sih yang memang kamu butuhkan dari tanggal dan jumlah. Dan kamu juga minta diskon 10%. Ya, di sini ya. Di sini kamu akan lihat, saya kebanyakan ngomong di sini dari tadi ya. Oke, ya di sinilah pokoknya ya. Purchase order kamu harus isi ini ya, cara mengisinya. Ini contohnya, pedomannya di sini. Intex 440SX, quantity yang kamu minta itu 100.000. Unit price-nya udah ada ya di sini $500. Berarti satuannya berapa? Nah, bagi aja 100.000 itu ya. Lalu setelah itu cost yang akan kamu keluarkan itu adalah $50.000. Ya, ini dikali ini ya. Oke, dan diskon 10% itu 45.000. Nah, stock date, berdasarkan yang ada di sini, dia minta untuk stock date itu has to be 10 days before our assembly start dates. Jadi 10 hari sebelum assembly start dates. Di sini assembly start date-nya adalah 15 Februari. So, stock date-nya 10 hari sebelum tanggal 15, yaitu tanggal 5. Oke, kayak gitu cara ngisinya. Lanjutkan sampai selesai. Nah, deliver by stock date to ke siapa? Dikirim invoice-nya ke siapa? Oke, ini namanya informasi untuk invoice-nya. Nah, kita masuk ke suratnya. Ini bentuk suratnya seperti ini. Ingat harus ada purchase order-nya, udah di fax duluan dan nomornya kamu sebutkan di sini ya. Lalu kita lihat formatnya dulu, baru kita lagu kaji lagi yang ini. Di sini terdiri dari opening, focus, action, and closing. Itu apa aja ya? Itu apa aja? Kita masuk ke pembahasan itu dulu. Oke, look at this. Di bagian focus, opening itu yang apa yang harus kamu buat di bagian opening. Kamu beritahu apa yang kamu order, itu ada di bagian opening. Di bagian fokus, kamu beritahu kapan kamu butuh item tersebut dan bagaimana caranya mereka mengirimkan item tersebut ke kamu. Lalu di bagian action, beritahu bagaimana cara kamu membayar item ini. Dan di bagian closing, minta mereka untuk menghubungi kamu jika dibutuhkan. Nah, kita cek bagaimana bentuknya di dalam surat. Di bagian sini adalah informasi mengenai perusahaan kamu.
Nah, Dellway Computers ini adalah perusahaan kamu, ya, ini alamatnya, and ini adalah tempat kamu mengorder, ya, pihak yang kamu order. Di sini Miss Jackie Chan adalah pihak bagian export manager tempat kamu mengorder. Ini alamatnya, ini nama company-nya, oke, lengkap di sini, ya, tanggalnya kamu mengorder, ya, lalu customer number-nya disebutkan. Lalu ini isinya, bagian opening ini yang kamu butuhkan. Kamu memberitahu apa yang kamu orderkan, ini di bagian opening, ini yang kamu order. Dan di bagian fokus, di sini kamu memberitahu bagaimana, nah, di bagaimana memberitahu kapan kamu butuh dia dan bagaimana dikirimkan itemnya. Oke, di sini kamu memberitahu kapan. Nih. This component should arrive no later than the stock date. Ini sudah ada di bagian purchase order, oke? Bagian and delivery instructions are detailed in the purchase order. So di sini sudah disebutkan bahwa kapan dibutuhkan dan bagaimana pengirimannya sudah ada di purchase order. Disebutkan di bagian focus. And then di bagian action, oke? Di bagian action, kamu memberitahu bagaimana kamu akan membayar item tersebut. Nah, di sini kamu jelaskan, kamu membayar item tersebut ya berdasarkan yang sudah kamu bahas di telepon ya dengan mereka. Kamu menawarkan menggunakan web shipping cost dengan memberikan 10% discount. We appreciate the offer and as with previous orders will pay upon receipt. Jadi kamu akan membayar setelah receipt of an invoice and components itu diberikan. Invoicing instructions are detailed in the purchase order. Sudah ada di sana untuk invoicing instructions. Ada yang bagian bawah, ada 2 tadi ya. Dan closing, di closing ini kamu memberitahu apabila ada yang memang butuh ditanyakan, ya langsung kontak kamu. Itu dia. Nah ini kamu. Oke, siapa kamu? Tanda tangan dan siapa kamu. Oke, nah ini untuk purchasing, ordering supplies. Seperti ini bentuknya. Nah, sini penjelasannya. Ini yang akan kamu kerjakan nanti latihannya. Oke. Nah, ini penjelasan mengenai purchasing, again I said ordering supplies. Oke, ini bentuk tugas-tugas yang akan kamu kerjakan. Jadi, untuk ordering supplies yang harus kamu ingat adalah kamu harus punya yang namanya purchase order, di mana di situ kamu sudah detail menyatakan apa saja yang kamu butuhkan dan kapan kamu membutuhkannya, bagaimana barang itu dikirimkan ke kamu. Itu di bagian ordering supplies. Dan bagian suratnya itu terdiri dari 4, yaitu opening, focus, action, and closing. Di bagian opening kamu beritahu apa saja yang kamu butuhkan. Di bagian focus kamu beritahu kapan barang itu kamu mau sampai ke kamu dan bagaimana sih pembayarannya, pengirimannya. Lalu di bagian action kamu beritahu bagaimana sih cara pembayarannya. Lalu di bagian closing kamu beritahu kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan ke kamu, langsung kontak kamu. Nah, ini bentuk yang akan kamu kerjakan setelah itu untuk memastikan kamu mengerti atau tidak. Terkhusus yang ini ya, ini contoh suratnya. Dan juga di bagian sini, ini saya akan minta kamu untuk membuat surat dengan menggunakan purchase order salah satu dari sini. Oke? So, that's for ordering supplies. Setelah ini saya akan masuk ke confirming an order. Okay? And then please give me questions about today's material. See you again soon.